hati kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Tolong pengharapan kami. Tolong Allah kami dan jaga. Kau yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang
Bapa. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, mana Kau telah beri kami kesempatan melayani dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat segala penyertaan sepanjang minggu, sehingga pagi hari ini Tuhan Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, semua karena kasih kebaikan Bapa. Tempat ini Tuhan di GBI Sangkakala Kapuk jam 7 pagi Tuhan. Kami rindu Kau hadir di tempat ini. Kami rindu Kau persembahan di tengah pujian kami, di tengah-tengah firman-Mu Tuhan. Kau bekerja sehingga kami yang hadir Tuhan boleh dipulihkan, boleh dibebaskan dan disembuhkan dari segala penyakit-penyakit kami Bapa. Kami percaya kuasa Roh-Mu akan memulihkan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau memberkati hamba-Mu terakhir melayani hari ini, baik itu yang song leader dan singer, pelayan musik, hamba memberitakan firman-Mu. Tuhan urapi berkati di dalam nama Yesus. Biar pelayanan hamba-Mu hari ini menyukakan hati Tuhan dan merupakan sebagai korban syukur buat kemuliaan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan jika Engkau ditinggikan pada tempat ini, kami percaya Engkau sendiri akan mengantar jiwa, menarik banyak jiwa di daerah lingkungan itu. Kami berdoa, curahkan roh pertobatan di dalam nama Yesus, hingga boleh mereka bergegas untuk mereka datang jam 7 pagi di GBI Kapuk di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terus akan bekerja, kuasa-Mu terus akan Tuhan menyala-nyala dan ibadah kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua bersuka cita di dalam nama Tuhan. Amin Bapak Saudara. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, kita boleh salam kanan kiri katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Anggur baru curah.
Kita akan pujian terima sukacita surga. Haleluya. Biarlah pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita. Kita membuka hati kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik bagi setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang Tuhan. Tadi kami mau buka hati kami. Kita akan puji dan katakan berjalan kekuatan di jiwa. Haleluya. Kekuatan di
Suku di kakimu rasakan, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Seumur hidupku masukkanlah rencanamu Bapa, pikiranku, kehanggatanku ya Allah, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Syukur
dapat kembali mengumpul di rumah-Mu yang kudus ini, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan itu yang menjadi kesukaan dari Bapa. Terima kasih Tuhan, ikutan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman yang kami dengar akan menguatkan hidup kami, akan memberkati dan membangkitkan iman dan pengharapan kami kepada Mu. Karena Kau adalah Allah yang besar, Tuhan yang setia, yang sanggup menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Semua karena anugerah yang dinyatakan Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berani karena benar. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berani karena benar. Saudara, ada banyak orang yang dia merasa takut akan perbuatannya, padahal dia melakukan apa yang benar, melakukan perbuatan yang benar. Tetapi karena banyak ancaman, banyak intimidasi dari orang, sehingga dia memiliki ketakutan. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Kita bisa melakukan perbuatan yang berani karena kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita buka dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Kita buka dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita akan baca dari ayat ke-36 sampai ayat ke-40. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 40, demikianlah firman Tuhan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang ada di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kishon dan menyembelih mereka di sana. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada Nabi Eli. Pada saat itu, Raja Ahab bersama dengan istrinya Isabel, mereka menyembah nabi lain. Mereka yang menyembah Baal, sebuah patung yang mereka buat sendiri, kemudian mereka sembah dan mereka anggap itu adalah Tuhan. Yang mereka anggap itu adalah Tuhan dari yang sebelumnya mereka sembah.
Dan pada saat itu saudara, istri Raja Ahab Yezebel, dia memerintahkan membunuh semua nabi-nabi Tuhan yang ada di daerah Israel pada saat itu, dan membawa masuk nabi-nabi Baal ke dalam istana, membawa nabi Baal ke dalam istana, dan membunuh nabi-nabi Tuhan yang ada di sana. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tetapi ada seorang kepala istana yang bernama Obadya. Di kisah sebelumnya ada seorang kepala istana yang bernama Obadya. Obadya ini dia menyelamatkan 100 nabi Tuhan pada saat itu. Kemudian 100 dia bagi dua, 50-50, dan nabi Tuhan ini dia masukkan ke dalam goa yang ada di sana, menyembunyikan diri mereka, dia masukkan ke dalam goa. Setiap hari Obadya memberi makan nabi Tuhan ini. Kemudian saudara, pada saat itu tiba-tiba Obadya bertemu dengan Elia. Dia bertemu dengan Elia dan dia merasa sukacita, dia merasa senang karena dia bisa bertemu dengan Elia dalam keadaan selamat tanpa dibunuh oleh Jezebel, istri dari Raja Ahab. Dan Elia berkata kepada Obadya, Obadya, sampaikanlah kepada Raja Ahab kalau aku selamat dan ada di sini. Elia berkata kepada Obadya, kepala istana, sampaikanlah kepada Raja Ahab bahwa aku selamat dan aku Elia ada di sini. Tapi saudara, karena Obadya sudah memiliki rasa ketakutan di dalam diri dia punya pandangan yang lain. Dia berkata, Elia, kalau saya sampaikan ini kepada raja, nanti saya akan dibunuh. Dia tidak memiliki keberanian meskipun dia sampaikan hal yang benar. Elia, kalau saya sampaikan kepada raja, saya pasti akan dibunuh oleh raja. Tetapi Elia menguatkan kembali Obadya dan berkata, Obadya, tenang saja, kamu tidak akan dibunuh. Sampaikanlah kepada raja bahwa aku Elia selamat dan ada di sini. Tapi Obadya berkata sekali lagi kepada Elia, Elia, bagaimana nanti kalau raja tidak percaya dan raja malah membunuh saya? Elia, saya sedang memberi makan nabi-nabi Tuhan yang diancam akan dibunuh. Tetapi Elia berkata kembali kepada Obadya, Obadya sampaikan. Akhirnya saudara, melawan rasa ketakutan itu, Obadya memiliki keberanian dan dia pergi ke istana. Dia bertemu dengan Raja Ahab. Dia berkata, Raja, seorang nabi Tuhan yang bernama Elia selamat dan dia berada di sana. Ternyata ketakutan yang dipikirkan oleh Obadya itu tidak terjadi. Dia punya ketakutan bahwa dia akan dibunuh ketika sampai di istana bertemu dengan raja. Ternyata tidak. Ketika dia bertemu dengan raja, raja berkata, baiklah, bahwa saya bertemu dengan ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kadang kita harus memiliki keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Apalagi kalau kita mau menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Minggu kemarin sudah ikut pelatihan penginjil. Ada 5 M. Apa lihat M yang pertama? Berencanakan. M yang kedua? Mendoakan. M yang ketiga? Menjajaki. M yang keempat? Mengingat. Menginjil. M yang kelima? Membimbing. Ya. Apa kita?
Nah, dia berkumpul dalam lelap dia kemarin. Menyampaikan hal yang benar itu kita harus punya keberanian, saudara. Dan 5M kemarin. Nanti bulan Mei akan ada lanjutan. Yang belum ikut silakan ikut. Jadi begitu. Di situ juga dituliskan ada 5 orang yang ingin kita doakan, ya kan? Sudah dicatat kan? Bukan hanya didoakan, tapi juga ada 5 orang yang ingin dibantu. Jadi 5 ini harus kita bantu. Lister, saya kemarin tulis nama Lister. Lister nomor 1, Lister Setia. Setelah berdoa sudah bertobat, saya coret. Berarti bukan lagi orang yang harus diinjili. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kenapa kita harus menyampaikan hal yang benar kepada banyak orang? Karena kita harus menyadari yang pertama adalah bahwa Tuhan adalah penguasa langit dan bumi ini. Yang namanya penguasa, dia artinya bisa melakukan apa saja, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, apalagi yang ada di sekitar kita. Tuhan sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini terjadi di dalam peristiwa yang dialami oleh Nabi Elia ketika berada di atas Gunung Karmel. Ketika bertemu dengan Raja Ahab, Elia berkata, "Raja, bawa nabimu 450 nabi Baal naik ke atas Gunung Karmel, kita buktikan Tuhan mana yang lebih hebat." Di atas Gunung Karmel dibuat 2 tempat korban bakaran. Sudah disediakan korbannya. 450 nabi Baal berkumpul di sana. Elia berkata, "Silakan kalian berdoa kepada Tuhan kalian supaya korban ini terbakar." Dari pagi itu saudara ya, pagi berdoa, wah, doa-doa mereka sampai dengan siang belum ada api. Korban bakarannya masih seperti itu, belum terbakar sama sekali. Bahkan Elia di dalam firman Tuhan mengejek kepada nabi itu berkata, "Ayo, doamu mungkin kurang kencang, kencangkan lagi suaranya, teriakkan lagi doamu." Mereka teriak-teriak, bahkan sampai ada yang kerasukan. Tapi korban bakaran ini belum juga terbakar. Setelah mereka menyerah, barulah Elia berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu." Ayat 39 tadi berkata bahwa, tunggu sebentar, 37, "Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Tuhan berkata, "Jawablah doaku ini ya Tuhan." Supaya apa? Supaya bangsa ini kembali bertobat kepada Tuhan. Seketika itu juga turunlah api yang berasal dari Tuhan, menyambar seluruh korban bakar. Yang pertama saudara, Tuhan adalah penguasa langit dan bumi. Dan Tuhan berikan kuasanya, Tuhan tunjukkan kuasanya di dalam hidup saudara. Supaya apa? Bertobat. Pertolongan Tuhan dia nyatakan, mujizat Tuhan dia nyatakan, kuasa Tuhan dia nyatakan. Supaya apa? Supaya hidupmu bertobat. Supaya kau sadar ternyata yang sanggup menolong hidup saya saat ini Tuhan. Ternyata yang sanggup mengubahkan hidup saya adalah Tuhan. Yang sanggup menyembuhkan sakit saya Tuhan. Supaya kita bertobat, kita sadar, kita kembali mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar saat ini. Supaya hidup kita tidak semakin terlalu jauh jatuh di dalam dosa. Supaya hidup kita tidak semakin lari dari Tuhan. Supaya hidup kita tidak semakin lagi menduka
hati Tuhan, Dia tunjukkan kuasa di dalam hidup saudara, dan engkau harus bertobat. Itu sebabnya Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dia penguasa seisi dunia ini, dan Dia rindu supaya kita mengalami pertobatan. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus menyampaikan yang benar? Karena saudara, seringkali manusia itu hanya mengingat Tuhan ketika mereka mengalami kesusahan dan penderitaan. Ketika mereka sedang mengalami susah, ketika mereka sedang menderita, baru ingat Tuhan. Tapi ketika mereka sedang senang-senang, banyak uang, mereka ingat dunia ini. Happy-happy, pergi ke klub malam, ya kan? Boya-boya kesana sini. Pas uangnya habis baru nangis, Tuhan, aku butuh berkat. Ketika dia sehat, dia bebas makan apa saja, semua dia makan. Tapi ketika sakit, dia kena, baru dia ingat Tuhan. Tuhan, tolong saya. Waktu sehat, saudara kemana? Waktu saudara diberkati, saudara kemana? Waktu Tuhan angkat saudara, Tuhan berikan saudara pekerjaan yang bagus, saudara kemana? Seharusnya ketika Tuhan memberkati, maka engkau harus semakin lebih lagi setia kepada Tuhan. Ada banyak orang saudara ketika diberkati Tuhan, dia lupa diri, sehingga tingkat kesetiaannya itu menurun. Gak pernah ke gereja lagi. Diberkati Tuhan, mendapatkan rumah, rumahnya terlalu jauh, gak datang gereja. Hujan dikit, gak datang gereja. Flu batuk dikit, gak datang gereja. Ya kan? Sehingga kita hanya mengingat Tuhan ketika kita susah dan menderita. Yang ketiga saudara, bahwa kita sering menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang kita alami. Kita sering menyalahkan Tuhan atas penyakit, masalah, persoalan, beban hidup yang kita alami saat ini. Tuhan, kenapa Engkau berikan aku berada di kondisi keluarga yang seperti ini? Berantakan, orang tua aku gak tahu kemana, aku sendirian, aku kacau, gak tahu kemana. Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa Engkau berikan aku masalah seperti ini? Susah cari kerja, susah cari pasangan, hidupnya melarat, banyak utang di mana-mana. Kadang kita menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang kita alami. Padahal saudara, yang membuat kita mengalami kesusahan, yang membuat kita hidupnya menderita, kesalahan kita sendiri. Saudara banyak utang karena saudara tidak mempunyai manajemen ekonomi. Penghasilan saudara sedikit, tapi pengeluaran saudara banyak, utang banyak. Saudara berada di keluarga yang hancur, malah membuat hidupmu makin hancur. Sudahlah, bapak mama saya bercerai, ya sudahlah, saya hidup keluar, kembalilah seperti anak jalanan. Malah kita yang makin hancur. Saudara melayani tapi melayani nggak sungguh-sungguh, maka orang bisa melihat bagaimana pelayanan saudara itu tidak bisa memberkati orang lain. Kadang kita menyalahkan Tuhan atas setiap masalah yang kita hadapi, sehingga kita mengalami ketakutan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan juga karena kita lebih banyak mencintai yang namanya kejahatan. Orang lebih senang melakukan kejahatan daripada melakukan kebaikan. Orang lebih senang mendengarkan kabar jahat daripada kabar baik. Orang lebih senang melakukan apa yang tidak baik daripada melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu realita terjadi saat ini. Kejahatan, saudara perhatikan, setiap tahun semakin meningkat. Makin meningkat tahun ini.
Perceraian makin meningkat, kejahatan makin meningkat. Orang stres, orang yang mengalami gangguan kejiwaan makin meningkat setiap tahun. Dan itu terjadi. Kenapa? Karena orang lebih mencintai itu daripada mereka mencintai Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita memiliki sikap yang berani untuk menyampaikan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Pertanyaannya, apakah saudara tidak bosan melakukan dosa? Sampai titik mana saudara terus melakukan dosa? Jangan seperti serigala berbulu domba, kelihatan baik, kelihatan pakai jas, kelihatan seperti pendeta, kelihatan seperti pelayan Tuhan, tetapi di belakang hidupmu berdarah-darah terus. Harus dari luar baik, dari dalam lebih baik. Amin. Sehingga cahaya kemuliaan Tuhan itu terpancar dari dalam diri saudara. Saudara direndahkan, saudara dihina, saudara dimaki, biasa saja. Karena yang menghina saudara adalah manusia biasa. Tapi Tuhan akan mengangkat saudara. Saudara dianggap tidak bisa apa-apa, saudara dianggap punya masa depan suram, saudara dianggap sebagai batu sandungan, biarkan saja. Pasti Tuhan akan menaikkan, mengangkat, dan terus membawa saudara lebih kepada level yang lebih tinggi lagi. Amin. Biar firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua, kita semakin melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian penolong yang setia. Alu wajah.
kami. Glory, haleluya. Haleluya. Goyangkan suara tentang Tuhan pada hari ini. Bersyukur, berterima kasih kebaikan dan kasih Tuhan yang terbesar dalam hidupmu. Anugerah Tuhan yang besar, yang Tuhan memberikan nikmat dan berkata. Syukuri semuanya kepada Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Allah bagimu, Allah yang besar, Dia berkuasa. Terima kasih, pujian hanya bagi Tuhan. Allah yang besar. Pagi hari ini kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu yang mengajarkan kami dapat memiliki keberanian menyampaikan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, hilangkan rasa takut, Tuhan hilangkan rasa cemas dan putus asa dalam hidup kami. Kami mau terus mengandalkan Tuhan, kami tidak mau menyalahkan Tuhan atas setiap masalah yang kami hadapi. Kami tidak mau hanya mencari Tuhan ketika kami sedang mengalami kesusahan dan pergumulan, tetapi setiap waktu, setiap saat, setiap momen, apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap bersyukur, kami tetap menyembah dan mencari Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menjadi rema, menjadi terang, menjadi pelita, menjadi sinar dalam hidup kami, menerangi hidup kami yang gelap, untuk kami dapat melihat cahaya kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih buat firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan untuk saudara. Haleluya. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Saudara. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Saudara itu bisa menjadi dalam persembahan. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami juga Tuhan mau memberikan yang terbaik. Biarlah kiranya Tuhan kau memberkati setiap tangan yang memberikannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil kita memberi, kita akan pujian Allah sanggup. Haleluya. Sedang dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Segala perkara, luruskan
Saudara, persembahan kepada Tuhan. Pengumuman untuk pagi ini, minggu depan kita akan tetap ibadah seperti biasa jam 7 pagi. Bagi saudara yang melalui live streaming boleh melihat dan mengikuti kita Facebook dan YouTube. Situ diinformasikan tempat dan waktu kita dalam beribadah. Mari datanglah beramai-ramai untuk merasakan hadirat Allah dan kuasa Allah di tempat. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sedang jemaat yang kasih Tuhan siap untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang segala kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Suaranya akan kau lebih tahu. Yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, kami sudah berada di akhir ibadah kami tempat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Mereka yang sakit hari ini Tuhan, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang datang dengan setiap pergumulan, Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang masih terikat dengan dosa, Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan, Tuhan jamah hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami menerima anugerah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Berkati para hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, Tuhan tambahkan karunia dan talenta, semakin Tuhan pakai dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat dari-Mu. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah angkat kedua tangan-Mu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Pulanglah dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus, selalu memberkati hidupmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya Kau berkatnya. Kami aku berikan
cinta